Selamat siang sahabat Anggar. Ketemu lagi dengan saya Farid Haryanto. Selamat tahun baru 2023. Semoga Anda semua semakin sukses. Kali ini saya mau membahas tentang Range Rover Vogue yang generasi keempat. Ini mobilnya. Nanti kita jelaskan, ada dua mobil di sini. Ada ini kebetulan ini 5000 cc, kemudian yang satunya ada 3000 cc. Sebelum menjelaskan tentang bagaimana cara merawat Range Rover Vogue 2000 ini untuk generasi 4, saya akan sedikit bercerita tentang histori Range Rover ini. Range Rover dibikin oleh Land Rover itu karena memang pada waktu Range Rover menciptakan mobil seri, dia pengen menciptakan mobil yang utility tapi yang premium secara kenyamanan. Muncullah Range Rover seri pertama atau yang biasa disebut Range Rover Classic. Itu muncul tahun 1969 sampai 1996. Itu ada dua tipe, yang satu 3 doors, yang satu 5 doors. Untuk 3 doors sendiri sampai 1981. Kemudian stop produksi, selanjutnya dia selalu generasi untuk 5 doors. Kemudian generasi kedua itu muncul namanya P38, kode produksinya, atau Range Rover generasi kedua. Atau kalau di bahasa bengkel biasanya sebutannya adalah LP. Itu dia menggunakan mesin 4000 cc V8 sama 4600 cc V8 untuk bensin. Tapi untuk dieselnya dia menggunakan mesin BMW 2,5 liter mesin BMW. Kemudian kesininya muncul generasi ketiga atau kodenya L322 untuk production code-nya. Biasanya kalau bengkel nyebutnya LM. Itu produksi mulai 2002 sampai 2012. Karena di situ pada waktu itu Land Rover adalah dimiliki oleh BMW. Jadi ada beberapa generasi varian mesin BMW L322. 2002 sampai 2005 itu menggunakan 4400 liter mesin BMW. Kemudian ada juga 2005-2009 itu menggunakan 4200 cc, yaitu menggunakan mesin Jaguar. Kemudian 2005-9 juga ada 4400 yang menggunakan mesin Jaguar. Dan 2010 sampai 2012 mereka menciptakan yang 5000 cc V8. Itu juga menggunakan mesin Jaguar. Sedangkan untuk diesel sendiri tetap menggunakan mesin BMW 2500 cc. Kemudian yang ini yang mau saya bahas, ada cara merawatnya. Ini adalah generasi keempat. Ini mobilnya. Biasanya sebutan kode produksinya L405 atau biasanya kalau di bengkel sebutannya LG. Itu mulai 2012 sampai 2021. Itu ada dua varian yang masuk ke Indonesia menggunakan mesin 3000 cc Supercharged V6 dan 5000 cc V8. Kemudian untuk dieselnya juga begitu, 3000 cc V8, kemudian 4400 V6 TDI. Nah, kemudian muncul lagi pada tahun 2022 kemarin ini, yaitu generasi kelima atau yang biasa kode produksinya L460 atau kalau di bengkel juga bilangnya LK. Nah, sampai sekarang mesinnya masih ada beberapa menggunakan mesin yang sama dari tahun sebelumnya. Nah, saya ingin membahas di generasi 4 ini cara merawat seperti apa, kemudian sebagai pemilik apa yang mesti diperhatikan, dan yang paling penting bagian-bagian mana sih yang sering mengalami kerusakan. Sekarang mau tentang perawatan rutin. Nah, untuk perawatan rutin itu bisa dilakukan dengan dua cara. Apa yang mesti customer atau driver itu lakukan. Kemudian yang kedua adalah bengkel yang lakukan, dan oli apa, part apa yang mesti disarankan untuk dipakai. Nah, yang paling pertama adalah selalu
dari sisi customer itu apa yang mesti dicek? Coba perhatikan. Yang pertama adalah ini untuk air pendingin atau cooling system. Ini posisinya. Coba dicek level. Caranya adalah ini dibuka. Kemudian yang kedua adalah stabilizer oilnya, dipastikan kondisi selalu max. Dan yang paling terakhir adalah di washer, ini yang under bonnet. Kemudian yang mesti diperhatikan lagi adalah cek dari tekanan ban dan cek level oli. Bisa ngecek dari sistem. Kurang lebih caranya adalah masuk ke kabin, kemudian pastikan ini tertutup. Kita on saja, tidak perlu injak rem. Kemudian pintu dipastikan tertutup. Sampai di semua menu di clear. Oke, clear. Sampai keluar menu. Nah, di service menu kita arahkan Oke, service menu itu bisa tire pressure, ada oil level. Oke, kita cek tire pressure, kita onin. Nah, di situ akan kelihatan. Artinya semuanya normal. Kembali lagi. Kemudian ke oil level. Nah, ini karena posisinya agak nanjak, kurang rata, harusnya oil level ada di posisi max. Kalau kurang lebih di setengah, ini kurang lebih nambah 1 liter. Tapi bagus kan, usahanya adalah bahwa oli selalu max. Kalau memang kurang, artinya mulai tanda curiga bahwa oli tersebut ada yang bocor. Kurang lebih seperti itu. Terus sekarang hal-hal yang mesti diperhatikan dalam memilih bengkel, karena mobil ini spesifikasinya cukup canggih sebetulnya generasi 4 ini. Jadi tidak sembarangan untuk service maintenance atau ganti oli itu menggunakan oli yang tidak direkomendasikan oleh Jaguar Land Rover. Dan oli apa yang dipakai, spesifikasi apa yang dipakai adalah oli Castrol Professional Edge 0W20 EC. Dan ini ada kode technical atau manufaktur code-nya STL JLR 035506, STLR 51522. Artinya bahwa oli ini bisa dipakai oleh yang mesin 3000 sama mesin yang 5000. Dan kenapa saya tetap concern pakai oli Castrol, karena di sini benar-benar masih ada logonya Jaguar Land Rover. Artinya bahwa oli ini rekomendasi oleh Jaguar Land Rover, dan di sini ada manufaktur code-nya, nanti bisa dilihat SAE Jaguar Land Rover Engine Oil spesifikan STLR JLR. Jadi sahabat Hanggar yang mempunyai mobil generasi keempat tetap menggunakan oli yang direkomendasikan. Hati-hati, tidak hanya karena sesuai spesifikasi, tapi benar-benar harus ngikutin spesifikasi yang ada di rekomendasikan oleh JLR, Jaguar Land Rover. Kemudian untuk oli filternya apa yang mesti digunakan, harus genuine juga. Ini oil filternya, dan semuanya adalah barang genuine. Kita nggak bisa dan semuanya ada cap Jaguar Land Rover. Pastikan spare part yang digunakan di mobil sahabat Hanggar adalah genuine. Begitu juga dengan air filternya. Selalu Jaguar Land Rover. Dan apalagi yang mesti dicek dalam service maintenance kalau dari sisi bengkel, kurang lebih adalah remote kunci. Dan setiap service maintenance, karena baterai itu sebetulnya lifetime-nya bisa sampai 8 sampai 1 tahun. Tapi baterai remote sebaiknya setiap service maintenance kita ganti. Menghindari, jangan karena hal-hal yang sepele Anda tidak bisa menstarter mobilnya. Yang lain yang mesti dipastikan adalah
baterai atau aki, karena aki di generasi keempat ini faktornya sangat penting, mengingat elektrikalnya cukup rumit dan sudah banyak menggunakan suplai baterai. Ini untuk proses pengecekan baterai. Jadi untuk baterai Range Rover 3000, 5000 itu ada di belakang. Tepatnya adalah di bawah ban serep ya. Dan ini hasilnya. Jadi voltase 12,3, baterai energinya tinggal 55%, artinya ini perlu dicas. Kemudian yang paling penting adalah bahwa baterai yang dipakai betul 850 ampere. Jadi jangan sembarangan pakai baterai di bawah 850 ampere. Kemudian life-nya 34%, artinya bahwa baterainya ini sebetulnya untuk rekomendasi untuk diganti. Dengan kondisi 34% itu ada kemungkinan umurnya tinggal 3-6 bulan saja. Dan kedua mobil ini, karena ini generasi keempat, cenderung sebetulnya mobil ini punya permasalahan yang tidak terlalu kompleks dibanding generasi-generasi sebelumnya. Karena selama mobil ini dirawat dengan baik dan benar, yang biasa rusak adalah, saya bilang tadi perhatiin dari electrical system itu biasanya ada di baterai. Selama baterainya selalu di-maintain, kemudian diperiksa di bengkel, pastinya nggak akan ada masalah. Kemudian yang sering muncul yang kedua di elektrik itu ada muncul SRS. SRS ada gambar nyala dan perlu hanya datang ke bengkel Hanggar 17, tidak perlu ada penggantian spare part. Kita ada cara untuk mengatasinya. Kemudian kerusakan umum yang lainnya yang biasa terjadi adalah cooling system. Di cooling system sebetulnya secara production itu tidak ada masalah, tapi karena di tahun 2014-15 itu Jaguar Land Rover itu mengeluarkan spare part baru untuk sistem coolingnya, maka sebaiknya mobil-mobil yang masih menggunakan cooling system yang production lama mulai 2012, 13, 14 itu sebaiknya cooling system diganti secara menyeluruh, dan Hanggar punya paketnya. Datanglah ke Hanggar 17. Kerusakan umum yang lainnya karena aus pemakaian biasanya adalah kaki-kaki. Ada bunyi, pada saat ngerem juga ada bunyi. Itu biasa karena karet-karet ada yang mesti diganti. Itu juga perlu pengecekan detail di Hanggar 17. Selebihnya produk Range Rover generasi keempat ini cenderung produk yang sangat bagus. Itu mungkin penjelasan untuk cara merawat Range Rover generasi 4 atau L405. Selanjutnya kita tunggu video di channel Hanggar 17. Saksikan dan jangan lupa subscribe, share, and like. Terima kasih. Selamat tahun baru.